bedu, hampir mati sama gue bedu. Hah? Pernah juga? Iya. Wah, ini jalan hidup gue gitu. Gue miskin tuh lama banget, Pak. Jadi itu salah satu harapan gue, berpikir ini mungkin yang bisa membuat kemiskinan gue dan keluarga berakhir. Kita jalan, bro. Oke. Yang namanya zamannya kita bujangan kan nih. Kita bujangan, oke lah. Kita punya mainan, kita punya ada saldo yang nentuin kita sendiri. Nah, nih ketika udah berumah tangga nih, bro. Kayak gue sendiri, kalau misalnya mau beli apa-apa nggak bilang, pasti kena nih. Do you feel the same way, man? Artinya semua mesti ya bilang dulu ke Menteri Keuangan, ya nggak ya? Ya, benar-benar. Nah, kalau gue tapi hal itu kayak gue beli motor yang tadi tuh, yang Harley, yang orange. Gue tuh dari dulu kebiasaan gue, Pak, gue beli dulu. Oh iya? Gue beli dulu, terus udah ntar udah nyampe rumah, bini baru nih, beli motor, Pi. Iya. Kenapa emang? Kayak gitu. Nah, tapi biasanya bini gue juga meminta hal yang sama gitu, atau kita udah deal nih. Jadi gue kalau mau, bini gue juga kadang protes sama gue, "Papi, kenapa sih nggak bisa ngomong dulu? Kalau mau beli apa-apa, kok mau beli dulu? Kan lebih gampang minta maaf ya daripada minta izin." Iya, bener juga ya. Iya. Nah, kayak gue beli Porsche merah juga. Itu kwitansi, bini gue lihat udah kwitansi pembayaran di mobil. Pas kita lagi kemana gitu, tentu dia ngeliat ada kertas apa, dia bilang, "Apaan ini? Ini apaan, Pi?" "Papi beli Porsche." "Hah? Kok nggak ngomong?" "Ya ntar jika pas udah nyampe pasti ngomongin nggak ngomong, kan beli ya." "Enggak, maksudnya kalau mau ngomong sebelum beli," kita. Tapi emang bener begitu ya, itu gue setuju tuh. Mendingan minta maaf daripada minta izin ya. Kalau minta maaf, barangnya udah nyampe rumah. Iya. Kalau minta izin, belum tentu barang itu akan nyampe rumah. Tapi sebenarnya orang kayak kita nih ya, yang emang lebih, yang penting minta maaf gitu ya. Kan kita memancing orang biar dapat pahala. Bener. Karena orang yang memaafkan tuh pahalanya gede ya. Pembenaran ya. Iya. Pembenaran. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Tapi enggak dong, kita nggak nipu dong. Enggak dong, kan kita tahu. Kita tahu, kita akhirnya ngomong, kita jujur. Cuman taunya beda selisih hari doang. Kalau sebelum beli taunya seminggu kemudian sebelumnya, kalau ini tahu seminggu kemudian. Tapi pernah sampai cekcok nggak tuh, bro? Artinya sampai wah enggak, tapi kan prioritas itu sekarang nggak kayak gini. Nih gue ngomong kayak gini karena ya iyalah kita suami ya, ada aja deh kayak gitu. Bener. Nah, kalau bini gue dan dia tahu sih, bro, apa yang gue beli itu, dia tahu gue bukan orang yang boros gitu, maksudnya. Kayak mobil pun gue beli ya yang gue pakai buat kerja udah. Selebih itu udah paling gue buat dia, buat anak. Dan dia ngelihat gue nggak pernah beli hal-hal yang nggak penting lah ya. Yang nggak penting gitu. Nah, kayak kura-kura pun akhirnya itu kan investasi. Itu selalu pembelaan gue ke bini gue. Ini investasi nih, bisa dijual kapanpun. Dari dulu ngomong gitu mulu, nggak ada yang dijual katanya. Ya, kalau bisa nggak kejual ya kan ngapain dijual. Gitu. Terus investasi jangka panjang, umur kura-kura berapa, bro? Bener. Nah, kura-kura gue tuh nanti yang akan nikmatin anaknya kakak Abi, berarti cucu gue. Iya kan? Iya. Bisa sampai 80 tahun usianya. Bener. Bahkan Aldabra sendiri bisa 100 tahun lebih kali ya. Terakhir Aldabra yang mati itu di India umurnya 250 tahun. Wih.
Oh, berarti kan kalau sampai di umur itu kan berarti kura-kura itu dari yang gue beli nilainya sekian, dijual udah sekian gitu. Seperempat milenium, bro. Nah, benar. Yang tahun. Gua posting tadi pagi di IG gue, kura-kura Aldabra itu harganya 1,5 M, bro. Gila. Yang kayak lo itu? Iya, itu yang si King Diego. King Diego. Itu 1,5 M harganya. Bukan yang si siapa, Drogba bukan ya? Oh, bukan, beda. Yang King Diego tuh yang waktu ulang tahun lo itu ya? Oh bukan, yang ini, yang gede, bro. Yang gede apa ya? Ada yang gue baru posting tadi pagi. Punya temen gue, Bro Daniel. Oke. Lu sendiri gimana nih? Iya, maksudnya boys with toys. Ini obrolan kita lalu nih ya. Yeah. Boys with toys, dan sekarang lu punya toys ya, artinya ya binatang peliharaan, motor, mobil. Lo sendiri ngebagi, kan ini pasti kan bukan di jam kerja lo kan? Iya. Nah, bukan jam kerja sendiri, buat kita tuh pasti kan udah sama keluarga. Iya. Lu gokil sih, karena gue pengen belajar sama lo tuh orangnya hiper banget. Bangun pagi udah siap semuanya, ya kan? Udah ngurus ini itu. Jadi kalau weekend, kalau Senin, kalau di weekday itu kan pagi gue udah dahsyat. Jadi pagi tuh gue udah keluar rumah. Tapi gue pun keluar rumahnya di 9:30. Bangun gue jam 8, kadang gue jam 6. Nah itu gue menikmati tuh. Gue ngecek kura-kura gue ikut ngejemurin semua, ngasih makan. Nah terus kalau di weekend baru gue bisa manasin motor. Gue malah nggak tahu ya, di saat orang lain seneng rame-rame, gue tuh menyendiri lebih enak, Pak. Oh ya? Gue tipikal gitu. Lo tipikal party loner? Iya. Okay. Gue tuh ke mall, gue lebih menikmati gue sendiri. Nyari baju, nyari sepatu sendiri. Sekarang karena gue ada anak aja kali ya, gue lebih menikmati sama anak. Tapi kalau disuruh rame-rame bareng teman-teman, dibandingin sama lu sendiri, ngapain gue lebih menikmati gue sendiri. Tapi komunitas motor kan sering touring bareng-bareng. Touring, bro. Ya kalau di saat touring, gue menikmati, enjoy, seru gitu. Tapi itu tadi ya, lo lebih suka paling belakang. Iya. Kalau di saat orang lain nggak mau manasin motor sendiri, ngapain kurang kerjaan? Nah, gue kebalikannya. Gue malah sendiri, gue menikmati banget tuh. Ngeliatin macet, kena angin, berhenti di pom bensin, ngisi, jalan lagi pulang sendiri. Udah. Lo tipikal gini gak sih ketika emang di satu party gitu ya, satu pesta, lo menyendiri dan lo lebih suka ngeliat orang-orang lain senang ngeliat keramaian? Iya, ada kalanya gitu juga. Tapi kalau memang gue dihadapkan pada kondisi keramaian, kayak party temen segala macam, gue enjoy banget. Tapi kalau di saat gue juga tetap bisa menikmati kesendirian gue. Padahal kan secara kerjaan gue kan komedian gue, orang yang ketawa-ketawa, orang ngelihat selalu ngakak-ngakak, bikin ketawa, seru, rame, heboh. Di balik naik atas gitu ya? Iya. Iya, ke atas juga. Bisa atas ya? Bisa. Di balik itu semua, gue seneng kesendirian. Apa yang lo dapat dari kesendirian? Ya, gue menikmati, gue bisa. Gue lebih ngerasain, gue bisa. Apalagi yang pengen gue kejar, apalagi yang harus gue jaga, apa yang harus gue pertahankan. Tapi unik sih komedian, dimana emang akhirnya kita mendapatkan energi dari euforia orang ketawa semua, dan lo butuh waktu ngecharge buat sendiri ya. Iya. Nah ini tadi balik lagi nih bro. Udah dengan sedemikian banyak mainan alias hobi ya, dan lo udah lah jam terbang lo di komedi, gue udah angkat tangan lah ya. Lo udah punya jam terbang yang emang gokil di situ. Knowledge pasti ada di situ, dan sedikit banyak yang gue contoh dari lo ya, gimana komunikasi ke orang dan lain sebagainya. Sekarang lo ke politik, apa buat gue yang lo aplikasikan apa nih knowledge lo dari komunikasi di dunia komedi ke akhirnya di politik itu sendiri? Sangat kepake sih ya, karena menurut gue politik juga seni. Terus pekerjaan yang gue lakukan juga sekarang seni gitu. Cuman bedanya seni menghibur, ini bagaimana gue menghadapi hal baru yang gue suka. Gue selalu melakukan apa yang memang menjadi passion gue. Makin kesini makin bertambahnya usia, makin bertambahnya umur gue, makin bertambahnya lingkungan pertemanan gue. Nah, gue semakin tertarik untuk lebih tahu dan lebih pengen kenal banyak sama orang-orang di bidang politik gitu, karena secara tidak langsung lingkaran gue tuh ke situ.
awalnya gue cuman seneng nonton di Twitter aja bro. Zaman Twitter dulu masih lucu-lucuan, masih seru-seruan. Sampai akhirnya sekarang Twitter tuh ngegeser bro. Twitter sekarang udah politik banget. Oh sangat. Saling perang, saling hujat. Gue bilang, waduh, Twitter sudah tidak seramah dulu nih ya. Tapi emang di situ emang kita merluin energi dari sense of humor di dunia politik itu sendiri. Perlu gak sih kata lo? Oh, menurut gue perlu banget loh. Perlu. Orang kok akhirnya terlalu marah-marah segala macem ya. Akhirnya, wah gue nih A, gue nih B, gue nggak bisa main nama A, yang B nggak bisa main nama A atau B gitu. Itu kayaknya lo yang nah, memang mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kalau kita masuk ke lingkungan politik itu terkotak-kotakan tuh, kubu A, kubu B, kubu C. Nah biasanya tuh menjelang event-event tahun-tahun politik, pilkada, pilpres. Tapi sebaiknya di saat itu selesai, gue pengen semuanya selesai juga. Nah tapi banyak yang baper nih, masih terus berada di situ. Nah gue sih, dan di saat gue masuk gabung ke PAN, Partai Amanat Nasional, gue juga diberikan tanggung jawab oleh DPP menjadi jubir muda. Nah, gue diharapkan memberikan semangat baru lah ya. Semangat baru. Terus gue pengen tetap jadi apa adanya gue, seorang komedian yang tetap bisa menyampaikan sesuatu dengan gaya gue. Terutama agar bisa lebih dicerna oleh teman-teman milenial. Jadi nanti untuk isu-isu yang berat ada si A, si B. Nah, gue isu milenial yang tetap bisa disampaikan dengan gaya-gaya yang lebih anak-anak muda. Itu sih tujuan dari tim melibatkan gue, dan gue tertarik ke sana. Berarti emang semua tuh nggak lepas dari perjalanan lo dulu ya. Lo ketika emang lo kuliah deh di IKIP, calon guru, ya artinya semua orang akan menjadi guru masing-masing dan menjadi murid bagi orang lain juga kan. Jadi guru, jadi orang. Nah, dulu apa sih yang lo pikirin ketika lo bentuk Cagur? Lo udah punya passion ini nggak sih? Mulai berasa jadi orang aneh, dalam arti gue mulai punya kelakuan aneh tuh gue ngerasain di gue SMP tuh gue udah mulai aneh. Anehnya kayak gimana? Gue sudah bisa sempat ngetren dulu kaos kaki sedengkul. Orang lain kan pakai putih-putih. Gue kiri orange, kanan hijau. Itu kan mencolok perhatian. Terus gue selalu jadi orang paling gila tanda kutip di kelas. Jadi kalau ada gue itu selalu rame. Gue seneng bercanda, ngeceng-ngecengin orang itu udah dari dulu gue SMP. Nah, jadi teman-teman tuh sering ngomong, kalau Denok mana? Gue panggilan gue Denok bro. Denok. Nah, panggilan Denok karena gue setiap nongkrong, tiap nyeletuk selalu berbau-bau ngeres. Denny Nonok tuh ya. Denok demen nonok, dealer nonok gitu. Nah itu, teman-teman bilang rame. Terus masuk SMA, gue tuh SMP udah SMA gue pakai tas make up buat sekolah. Dulu ada salah satu kosmetik mereknya Avon, nyokap gue salah satu resellernya. Ada tasnya kotak gede, dalamnya kaca. Gue tuh sekolah pakai itu. Terus gue pakai tas transparan yang dulu sempet ngetren, tasnya transparan jadi buku kita kelihatan. Nah tapi gue naruhnya celana dalam, di dalam gue lakban. Jadi sempak kelihatan dari luar. Dia yang bangsa. Itu udah seaneh itu. Emang seneng bercanda, seneng nyeletuk, sampai akhirnya gue kuliah. Jahil lo pasti lo ya? Iya, jahil mah udah dari dulu. Yang orang yang lo paling inget yang nggak terima jahil lo sampai sekarang siapa Den? Pasti ada tuh. Salah satu asisten gue yang gue tinggal di Makassar. Jadi udah boarding, udah tinggal masuk cabin, dia tidur. Tiket di kantong jaket dia kan, gue ambil, gue berangkat. Dia bangun kaget, pesawat udah di jalan. Terus dia nggak punya kartu boarding lagi kan? Nggak punya, dia beli tiket lagi. Tiket dia sama gue. Baper dia waktu itu? Ya kalau udah satu base camp udah ketawa aja. Udah bodo amat lah ya? Udah baper. Wendy pernah marah sama gue. Oh Wendy pernah juga? Wow, Wendy tuh gimana? Wendy kan fobia tinggi. Jadi gue pernah satu lift sama Wendy. Lift, gue loncat di dalam lift, gue begituin sampai liftnya tuh goyang. Nggak ditegur gue 2 hari. Bedu, hampir mati sama gue bedu. Pernah juga? Iya. Lo apain bedu? Jadi kita naik angkot dulu, mau masih persiapan buat awal-awal syuting, naik angkot ke rumah Narji. Di pasar Rebo Pamulang tuh.
naik angkot, Bedu duduk samping gue deket jendela. Nggak tahu momen apa dia ngakak ketawa, kita lagi bercanda apa dia ngakak, dia ketawa gini nunduk. Nah gue ngeliat ada duit koin di mulut di kantong dia, gue ambil duit koin, dia kan ketawa ngakak, gue lempar, manguk, wah, kita selok habis, wah, anjir, mau mati gue ngeliat depan gue, di otak gue gini. Ini cara gue nyelamatin, tinggal gue pukul pundaknya kenceng agar koinnya keluar. Tapi masa abis gue jahilin, gue hantam lagi. Tapi gue tidak dihadapkan pada tidak ada pilihan lain. Udahlah sakit-sakit, gue hantam pas dia nunduk-nunduk, gue hantam. Puk, keluar, koin keluar. Plong. Wah lah, udah gue jahilin, gue timpuk koin, gue pukul. Wah udah. Ngamuk Budu waktu itu? Enggak ngamuk, enggak. Karena gue juga, kita tuh sering saling ngejailin. Sering jail-jailan. Jadi nggak ada sih, nggak pernah yang ngambil bercanda sampai marah gitu, nggak pernah. Paling ya gitu kayak tadi, kayak Weni nggak ditegur. Sampai rumah Narji nggak ditegur gue. Tapi emang iya ya, itu lingkungan yang cocok biasanya emang lingkungan yang tahu cara bercandanya kita. Bener. Lingkungan yang emang tahu kalau gimana kita cengin kayak apa. Kayaknya emang, lu pernah nggak sih ngerasa gini, lu ketika emang di lingkungan lama ya, wah enak, wah orang terbuka lah sama kita. Dan ketika di tempat kerja kita kan ya, bukan berarti menafikan orang yang baik ya, tapi kadang-kadang kan, aduh Pak Denny, bisa Pak Iwa apa segala macam. Kadang-kadang lo ngerasa boring gak sih? Iya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu resiko profesi kita. Itu yang harus kita telan ya. Iya. Oke. Itu udah resiko profesi, akhirnya kita dihadapkan pada basa-basi yang gitu-gitu aja. Atau lo pernah nggak apa kayak lo mungkin ketika emang lo lagi ngebentuk cagur dulu, lo ngerasa anjir kayaknya nggak di sini jalan gue nih. Lo sempet ada capek gitu nggak sih di dunia komedi tuh? Nah itu yang gue tidak merasakan itu. Karena memang gue sangat menikmati pekerjaan gue. Dulu makanya di saat cagur kebentuk dan menang, di situ gue mulai tancepin, ini jalan hidup gue gitu. Langsung waktu itu? Oh langsung. Pada saat itu gue berpikir gini. Ya tadi gue cerita SMP gue senang bercanda, SMA senang bercanda, akhirnya gue kuliah bikin cagur, ikut lomba menang. Gue ngerasa gue bisa di sini. Gue menikmati cara membuat materinya, gue tahu sedikit banyak pekerjaannya. Di situ gue yakinin gue bener-bener akan total di sini. Karena apa? Gue miskin tuh lama banget Pak. Jadi itu salah satu harapan gue, berpikir ini mungkin yang bisa membuat kemiskinan gue dan keluarga berakhir. Jadi gue setekun itu, membentuk cagur, nyari materi, bikin latihan. Gue menggembleng, gue membawa pola itu ke cagur bener-bener bukan sebagai, gue banyak ketemu grup lawak, gue banyak lihat juga grup-grup antaran gue waktu itu bikin grup lawak. Tapi gue sendiri merasakan gue bukan gue membanggakan cagur. Kerja keras lo nggak sekeras cagur dulu gitu. Karena kita bener-bener niat nyari materi, nggak ada manggung pun kita bikin materi. Karena gue yakin materi-materi yang kita buat ini kayak harta karun yang lagi kita tumpuk. Setuju. Gue bikin lirik nggak harus ketika bikin album. Nah, lagi nggak bikin, kalau bikin aja. Toh akan berguna nantinya. Mungkin sama seperti itu. Nah ini tadi bro, lo bilang gue tuh miskin lama dan gue ngerasa ini adalah titik harapan gue dan kenapa gue akhirnya memaintain ini sedemikian rupa. Dan alhamdulillah ya Tuhan gak tidur, berbuah seperti sekarang. Semiskin apa sih kalau boleh cerita? Wah parah bro, gue tuh pindah-pindah kontrakan. Kontrakan pertama gue datang sebenarnya dulu papa tuh punya rumah di Kayu Manis. Karena basicnya jagoan, preman. Di saat bapak-bapak lain undangannya pengajian, bapak gue undangannya berantem. Berantem Pak, Bang Jali mau ribut sama ini Bang, harus ada Bang Jali gitu. Ada maling ketangkep, kalau bokap gue belum mukul, yang lain nggak berani mukul. Segitu dihormati. Orang wis bunuh orang ngumpetnya di rumah gue. Karena rumah gue satu-satunya yang polisi nggak berani ngacak-ngacak, karena bapak gue waktu itu emang ditakutin gitu. Jadi disegani bapak gue. Nah pada saat itu mama gue stres dengan kondisi itu, pindahlah. Nah itulah awal kemiskinan keluarga kita. Kita pindah di rumah kontrakan dengan 5 anak.
5 anak, semuanya sekolah. Bapak gue PNS biasa. Kontrakan itu satu petak tuh ada 9 kontrakan, teras sempit, ruang tamu, langsung kamar tidur, langsung dapur, kamar mandi bareng-bareng, satu sumur doang. Jadi kalau gua tidur tuh separuh badan gue di ruang tamu, dari perut ke bawah gue di kamar. Di tengah gue hordeng. Oh, damn. Tapi itu WC gue tuh WC yang pakai ini ya, Pak. Pakai triplek, bukan triplek, mending seng. Jadi kalau gue berak di dalam, gue sambil ngetok-ngetok seng, tau. biar nggak kedengeran. Bukan biar nggak kedengeran, biar orang tahu ada orang di dalam. Kalau nggak main angkat sama orang. Kenti gue kemana-mana. Terus pindah lagi kontrakan yang belakangnya sekali. Yang kalau hujan gue telat nutup lubang WC, tai pada masuk ke dalam rumah. Oh begitu, itu pindah-pindah kontrakan. Kalau pindah kontrakan sampai diusir. Sampai gue pindah kontrakan tuh, kalau orang kan pindah pakai truk. Ini gue pindah pakai gerobak sampah buat ngangkat-ngangkat barang gue. Gue minjem gerobak sampah ke Pak RT. Karena barang gue yang bisa diangkat cuma lemari butut doang. Nah itu dibawanya pakai tempat sampah. Pak, pinjam gerobak sampah Pak. Buat apa Pak? Ini mau pindah. Nah disitulah yang menjadi motivasi gue. Mungkin ini gitu, di saat gue menang lomba cakur, gue bilang mungkin ini jalan gue mengakhiri semuanya. Makanya setekun itu gue berjuang dan berdoa. Cagur Pak dulu awal-awal tiap ajan sholat Pak, jamaah, narji, bedu kita bener sama ibu, sama kita betul, dan kita memang anak-anak yang sangat dekat sama orang tua. Jadi mau minta doain, mau gue sampai bosen tuh doain gue kayaknya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya apa yang gue bayangkan dulu, apa yang gue kejar dulu, yang gue cita-citakan dulu terlaksana. Alhamdulillah, itu dia tuh emang ya. Ya orang, maksud gue di sini orang nggak ngelihat hasil akhirnya aja, tapi proses perjuangannya juga perlu dilihat ya. Itu yang mungkin gue rasa edukasi ke teman-teman milenial juga. Lu jangan cuma ikut-ikutan kayak Bro Denny punya ini punya itu, tapi lu lihat dong usahanya. Ya enggak? Jangan lihat kita sekarang yang sudah menjadi gedung. Lihat kita dulu waktu masih kebun alang-alang. Kan kita ngebuka hutan, kita bualang bersihin alang-alang, masang pondasi, dan itu lama, 23 tahun. Yes, that's it. Dan sampai akhirnya bahkan jalan-jalan sendiri aja bisa belanja Mini Cooper ya waktu itu ya langsungnya. Ya, itu salah satu. Nggak bilang kata Santi juga tuh waktu itu tuh ya? Enggak, nah itu surprise buat dia. Yang Mini Cooper gue beliin tuh gue surprise. Jadi waktu itu dia lagi bukan gimmick tuh ya? Bukan. Dia pengen mobil kecil waktu itu. Waktu itu lagi tren Swift, Suzuki Swift. Dia mintanya cuma itu. Nah karena waktu itu gue punya uang lebih, datang ke pameran mobil waktu itu di Kemayoran. Nih, Mami mau yang mana? Yang itu Pi, yang Swift kuning. Swift kuning dulu. Udah gue lihat ada salah satu counternya Mini Cooper. Gue pura-pura ke toilet, gue ke counternya Mini Cooper, gue tanya, ini udah ada punya, gue belum ada, bisa saya ambil? Bisa. Gue DP-in waktu itu 10 juta. Udah saya ambil, gue DP-in 10 juta. Gue berangkat emang udah bawa kartu ucapan tuh, ada bunga mawar, sama kartu. Langsung gue tulisin di situ, untuk Mami tersayang, tanda tangan gue. Bunganya gue pasang di kartu, gue taruh di jok Mini Cooper, kuncinya sekaligus. Udah gue balik lagi. Udah, kan dia masih di Swift kan, di Suzuki. Udah gue tanya, lihat yang itu nih. Nggak enak Pi kalau itu, jangan yang itu, Mami maunya yang ini aja, nggak apa-apa. Enggak, lihat aja nggak apa-apa. Kan lihat dong, nggak salah, kita lihat aja dulu. Ya udah deh, waktu itu gue yang Swift juga niatnya dia mau ngambil, mau nyicil gitu. Udah gue ajak ke Mini Cooper. Coba lihat aja nih, buka. Pas dibuka pintunya, udah ada bunga, ambil. Dilihat udah ada nama dia. Kejar bro, kejar nggak ngomong, nangis gila. Halo gila ya. Lu romantis juga ya Denny tipikalnya ya? Kata bini gue sih kayak gitu. Tipikal romantis juga. Teh Santi tuh KDI juga ya? KDI, gue awal ketemu bini gue lagi audisi KDI, gue audisi API eranya Sule lomba dulu. KDI angkatan KDI pertama ya? Bini gue kayaknya angkatannya Nasar deh. Nasar tuh KDI pertama kali. Nasar pertama, Nasar City. Nah bener. Di KDI itu bini gue audisi di Bandung,
awal kenal di situ. Jadi audisi KDI itu di satu gedung. Nah. Cuman beda panggung. Panggung KDI sebelah sini dekat pintu, panggungnya Api di tengah. Nah, gue waktu itu host acara Api. Inian gue, sutradara gue ngomong, Kang Den, nanti opening acara Api di panggung KDI ya. Oh siap. Nah nanti ada nih satu anak KDI yang ngasih tahu. Kalau ini acara KDI, yang Api panggungnya salah panggung. Nanti lu dibilang salah panggung. Oh siap. Lu mau yang mana? Gitu. Saudara bilang. Gue milih. Ternyata gue lagi milih istri, bro. Anjrit, yang lo pilih waktu itu buat akhirnya bilang salah panggung. Yang jadi bini gue. Keren gue. Bini gue disuruh milih loh. Logika laki-laki cari yang kinclong. Iya dong. Ternyata gue lagi milih bini. Nah kelar syuting. Lo Mas Rada itu masih Bang Ucok tuh orang MNC. Oh itu Bang Ucok. Waktu kemarin ketemu 6 bulan kemarin gue ketemu di MNC. Bang Ucok, wah Den, wah ente berjasa bang buat aneh nemu bini ente gara-gara ente. Nah kelar syuting tuh gue bilang makasih. Nah dia minta foto. Nah gue minta nomor HP. Udah mulai situ udah komunikasi sampai akhirnya lamaran kawin. Nggak ada nembak waktu itu bro. Oh ya? Ya iya. Maksud lu nggak udah komunikasi aja. Dan tadi lagi ke Jakarta. Langsung ketemu keluarganya loh? Enggak? Ketemu dia dulu, dia gue kenalin sama nyokap. Oke. Baru. Nah waktu itu image pelawak adalah poligami. Pelawak bininya banyak. Waktu itu pemberitaan infotainment lagi ke arah sana. Makanya mertua gue waktu itu ngomong gitu sama bini gue, ya udahlah teh, nggak usah sama pelawak, takutnya di Jakarta udah punya istri. Karena bini gue emaknya ngomong gitu, dengan niat baik gue ajak keluarga gue. Gue buktiin kalau gue serius gitu, nggak main-main. Langsung ngajak merit tuh ya? Udah tunangan. Dari kenal ke merit tuh gue setahun nggak lama. Oh, oke. Udah plus pacaran. Udah plus pacaran tuh ya. Waktu itu Teh Santi masih di Garut nggak apa? Udah di Garut, bro. Wah, dia mau di Garut. Bolak-balik Garut Jakarta waktu itu berarti lo? Wah, gue pacaran, gue ngalamin tol Cipularang gratis, masih gelap belum ada lampu. Gue ngalamin kosong bro. Masih ombak-ombak juga jalanannya kan? Ombak. Wah, udah kayak ngebelah apa setan gue dibegal mati gue. Wah iya, si Baby. Mau lihat mantu lo nggak nih sama anak lo? Oke. Si Baby lagi bunting. Wah, kill. Nih, menantu lo nih. Menantu lo udah berhasil menghamili. Wah. Hei, kamu sudah hamil. Pergaulannya terlalu bebas nih. Iya lah, masih muda lah. Ini berapa bulan? Bro? Ya, ini hamil pertama bro. Iya, hamil pertama. Dia belum ada setahun kan? Iya. Umurnya kan? 8 bulanan lah. ABG udah hamil kan? Tapi ini kalau jadi ini keren banget anaknya bro. Bulunya panjang, coraknya akan kayak dia. Oke. Amin. Ini sih emang udah masuk bibir sih nih. Itu udah sekitar hari-hari ini ya. 2-3 harian lagi. 2-3 hari paling lama kayaknya. Soalnya udah megap-megap. Paling ntar kayaknya gue mesti bikinin dia sayur patuk. Oh, benar. Biar asik. Biar aslinya bagus. Biar aslinya bagus. Iya. Benar. Sama lu siapin inian kain-kain buat bedong anak lu. Bedong. Gurita. Biar mulut-mulut yang lebar gitu. Bener juga ya. Kayaknya gue sih udah nelfon beberapa guru yoga buat apa setelah kehamilan juga ya. Iya, nurunin berat badan ya. Nah ini nih kita tinggal tunggu diet nih. Bro, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Kang Iwa, thank you udah ngobrol-ngobrol, udah ngeliat ini besan. Ini kalau sampai keluar kita besanan soalnya. Besanan. Thank you banget, dan ntar kayaknya berikutnya pas udah ngelahirin ya. Siap. Ya semoga sehat aja semuanya. Thank you banget bro. Thank you bro. Obrolan menyenangkan. Siap. Di bawah asik di tongkrongan Iwa.